Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis masalah sosial dalam cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Kamelia dengan NPM 23106310-822 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ringkasan dari penelitian kali ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dan masalah sosial dalam cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra di Koran Nasional Republika edisi tahun 2024. Objek penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang digunakan untuk menemukan dan mendeskripsikan masalah sosial dengan menggunakan teori sosiologi sastra sebagai pendekatannya. Sosiologi sastra mengkaji karya sastra secara objektif dan ilmiah dengan memperhatikan masalah-masalah sosial pada lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah latar belakang. Pemilihan cerpen tersebut didasarkan pada masalah sosial yang terkandung di dalamnya, dan cerpen tersebut mengandung kritik terhadap masalah sosial yang berkaitan erat dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi kritik sosial dalam cerpen-cerpen tersebut, digunakanlah pendekatan sosiologi sastra. Masalah sosial yang sering kali terjadi dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkup perdesaan. Misalnya, masalah yang terdapat dalam Koran Nasional Republika yang berjudul Mimpi ini, cerpen tersebut mengungkapkan masalah kepercayaan, kesehatan, dan kehilangan dalam keluarga. Selanjutnya, menurut Nurgiantoro tahun 2015, ia membedakan unsur intrinsik menjadi 7, yaitu ada tema, plot, tokoh penokohan, latar, sudut pandang, bahasa, moral, dan amanat. Pertama adalah tema. Menurut Nurgiantoro, pada hakikatnya tema merupakan sebuah makna yang terkandung dalam cerita atau makna cerita, di mana makna ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam karya seperti tokoh, karena tema harus dipahami dan atau ditafsirkan melalui cerita dan pengetahuan dalam cerita untuk menemukannya. Dalam karya sastra, tema dibagi menjadi 2, yaitu ada tema mayor atau tema utama, yang kedua ada tema minor atau tema tambahan. Menurut Aminuddin, plot atau alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk untuk melalui tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dapat dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur merupakan sebuah peristiwa dalam cerita yang ditandai dengan puncak cerita atau klimaks dari cerita bermula. Di sini ada 3 jenis plot, di antara lain ada plot lurus atau progresif, kedua ada plot sorot balik atau flashback, dan yang terakhir ada plot campuran. Tahapan plot. Tahapan pengenalan atau situasi itu mengenalkan informasi awal tentang latar tokoh. Selanjutnya ada tahap kemunculan konflik, itu masalah peristiwa atau peristiwa yang membuat terjadinya sebuah konflik mulai dimunculkan. Tahap peningkatan konflik itu masalah yang sebelumnya itu lebih ditingkatkan lagi. Terus selanjutnya ada tahap klimaks, konflik dan pertentangan yang dialami tokoh sudah mencapai titik puncaknya. Dan yang terakhir ada tahap penyelesaian, di mana pada tahap ini konflik tersebut diberi solusi atau jalan keluarnya agar cerita dapat diakhiri. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh ini merujuk kepada orang atau pelakunya, sedangkan penokohan merujuk pada karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh yang dijelaskan oleh penafsiran dari Nurgiantoro tahun 2013. Tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Menurut Abrams dalam Nurgiantoro 2015 menjelaskan bahwa latar disebut juga sebagai setting. Latar merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa yang merujuk pada latar adalah tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan. Latar juga dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, latar sosial budaya. Selanjutnya ada sudut pandang. Menurut Nurgiantoro mengatakan bahwa sudut pandang merujuk pada sebuah cerita yang dikisahkan dan dapat dikatakan juga sebagai cara dari pengarang untuk menyampaikan isi ceritanya. Sudut pandang dibagi dalam 4 kategori, yaitu ada
Sudut pandang persona pertama aku, sudut pandang persona kedua kau, sudut pandang persona ketiga dia, dan yang terakhir ada sudut pandang campuran persona pertama dan ketiga aku dan dia. Bahasa. Gaya bahasa merupakan sebuah cara untuk mengungkapkan bahasa yang dimiliki oleh seorang pengarang untuk mencapai efek estetis dan daya ungkap. Dan terakhir ada amanat, moral atau amanat. Menurut Nurgiantoro tahun 2015 menjelaskan bahwa pesan atau moral atau amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca yang biasa mencerminkan pandangan hidup pengarang tentang nilai-nilai kebenaran dan lainnya yang pengarang ingin sampaikan. Sosiologi sastra. Sosiologi sastra menurut Durkheim tahun 1958 dapat dipahami sebagai disiplin yang memiliki tujuan untuk mengkaji sebuah perilaku manusia, pembentukan satu struktur sosial dan kesepakatan bersama dalam ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan yang terakhir sosiologi pembaca. Masalah sosial dalam karya sastra. Permasalahan sosial pada kehidupan saat ini sangatlah beragam. Misalnya, kasus kemiskinan, perbedaan sosial budaya, kepercayaan, kejahatan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Munculnya permasalahan-permasalahan sosial ini dapat menimbulkan suatu penilaian yang berbeda-beda, yaitu dapat melalui kritik sastra. Menurut Sukanto tahun 2015, mengklasifikasikan sumber-sumber masalah sosial yaitu ada 4. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor biologis, yang ketiga ada faktor psikologis, dan yang terakhir ada faktor kebudayaan. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kali ini adalah cerpen yang dimuat di Koran Nasional Republika yang terbit pada tahun 2024. Cerpen yang dimaksud adalah cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra yang terbit di Republika pada tanggal 26 Mei 2024. Cerpen ini mengisahkan tentang 3 kakak beradik yang saling berjauhan tempat tinggal. Toro, sang adik itu merantau karena pekerjaannya sebagai asisten dosen di salah satu universitas yang berada jauh dari kampung halamannya, yaitu berada di pusat kota. Dengan objek penelitian ini untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen dan menganalisis masalah sosial yang terdapat dalam cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra. Selanjutnya ada analisis unsur-unsur intrinsik cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra. Sinopsis cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra itu di mana ini mengisahkan tentang seorang adik bernama Toro yang terbangun dari tidurnya dengan perasaan campur aduk setelah bermimpi hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. Karena mimpi itu juga menggambarkan ada sosok perempuan seperti kakaknya, yaitu Sekar, yang sedang berada dalam keadaan tidak berdaya di sebuah rumah tua. Serta ia melihat ada sosok misterius terbungkus kain hitam yang ia pun merasa ada yang aneh dalam mimpinya, dan ia pun memutuskan untuk balik ke kampung halamannya. Setibanya Toro di kampung halamannya, yaitu di rumah, Toro melihat situasi yang mengenaskan, di mana kakaknya Sekar sedang terbaring lemah di kasur dengan seorang pria berbaju hitam yang sedang melakukan ritual pengobatan, dan keluarganya pun percaya bahwa Sekar ini memiliki penyakit itu yang tidak biasa atau yang biasa disebut itu santet. Nah, terus akan tetapi Toro ini tidak percaya akan penyakit yang dimaksud karena ia memiliki latar dengan pada saat umur 12 tahun Toro dititipkan oleh ayahnya ke sebuah pesantren, maka ia pun tumbuh di lingkungan agamis. Tema dalam cerpen Mimpi ini adalah mengenai konflik antara rasionalitas dan praktik spiritual. Yang dimaksudkan adalah sebuah perbedaan antara pendekatan ilmiah seperti pengobatan secara medis dan pengobatan yang bersifat mistis, dan spiritual yang diyakini oleh masyarakat sekitarnya. Seperti pada kutipan di bawah, kita harus mencoba segala cara. Lagi pula, penyakit kakak kita bukan penyakit medis, tutur Wolong, sang adik. Plot pada cerpen ini merupakan plot lurus atau progresif. Dapat dikatakan bahwa cerita terjadi secara beruntun. Diawali dari tahapan awal seperti pengenalan cerita, permunculan konflik, dan klimaks meningkat lalu diakhiri oleh penyelesaian.
Tokoh dan penokohan dalam cerpen ini yang pertama itu ada Toro. Toro adalah seorang adik laki-laki yang memiliki sifat rasional terhadap pengobatan spiritual atau perdukunan. Karena menurut Toro itu adalah hal syirik. Selanjutnya ada Wulung. Wulung adalah seorang kakak laki-laki dari Toro yang memiliki sifat penuh perhatian dan peduli terhadap kesehatan kakaknya Sekar, meskipun hal-hal yang digunakan itu tidak sejalan dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga ada Sekar. Sekar merupakan kakak perempuan pertama dalam keluarganya yang menjadi pusat masalah dalam cerita ini. Meskipun tidak ada dialog khusus dalam Sekar, tapi dia berperan penting dalam cerita ini. Kelima ada Pabadra, adalah sosok yang dianggap seperti dukun yang sedang mengobati Sekar dengan praktik spiritual. Kelima ada Ibu. Dalam cerpen ini hanya sebagai karakter pendukung dalam perjalanan cerita karena tidak ada dialog khusus yang dimiliki oleh Ibu. Yang terakhir itu adalah Pram. Pram ini menggambarkan sosok yang bermasalah karena meninggalkan istrinya yaitu Sekar ke kota, dan dengar-dengar si Pram ini sudah menikah lagi dengan wanita lain. Kejadian yang menimpa Sekar itu menurut Wulung sang adik adalah kiriman dari si Pram. Latar tempat pada cerita kali ini yaitu ada sudut kota, di mana sudut kota ini pada awal sekali dalam cerita Toro yang bermimpi buruk setelah beberapa kali, dan ia pun memutuskan untuk balik ke kampung halamannya. Yang kedua ada pesantren Toro. Pada saat Toro berumur 12 tahun, kala itu sang ayah menitipkan Toro ke pesantren yang berada di kota. Yang ketiga ada kampung halaman. Toro mengalami mimpi yang sama berkali-kali dan pada akhirnya membuat dirinya merasakan perasaan dan pemikiran yang sama. Setiap ia bermimpi, maka ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Latar waktu pada cerpen mimpi yang digunakan pada cerita dimulai yaitu pada dini hari, di mana Toro yang terbangun dari tidurnya. Kedua adalah latar waktu siang hari dan sampai sore. Setelah maghrib pun Toro sampai di pintu masuk kampungnya dan Toro harus berjalan lagi, dan dapat disimpulkan Toro itu tiba di rumahnya itu pada malam hari. Selanjutnya adalah latar sosial budaya. Toro merupakan adik laki-laki yang merantau ke kota karena pekerjaan. Toro dipesantrenkan oleh ayahnya sejak umur 12 tahun. Lalu Toro pun hidup di lingkungan agamis dan memiliki sifat rasionalitas terhadap kepercayaan yang di luar ajaran agama. Maka yang menjadi latar sosial budaya dalam cerpen mimpi kali ini itu merupakan perbedaan pandangan terhadap praktik spiritual di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen mimpi ini adalah persona ketiga dia, serba tahu. Di mana pada sudut pandang ini pengarang tidak berada dalam cerita langsung atau tidak terlibat dalam cerita langsung. Akan tetapi pengarang menyebutkan nama-nama tokoh tersebut menggunakan kata ganti dia atau ia. Selanjutnya ada bahasa. Pengarang dalam cerpen tidak menggunakan banyak variasi bahasa. Bahasa yang digunakan terbilang sederhana, namun dengan penjelasan yang sangat jelas untuk menggambarkan semua perasaan atau situasi yang dialami oleh tokoh. Gaya bahasa yang digunakan ini membuat cerita juga mudah dipahami isinya oleh para pembaca. Yang terakhir ada moral atau amanat. Pesan moral atau amanat yang dapat dipetik dalam cerpen ini adalah pentingnya kepercayaan dan keyakinan dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit. Dalam cerita ini menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam menghadapi berbagai tantangan, baik melalui pendekatan spiritual maupun rasionalitas. Terakhir ada analisis dan pembahasan masalah sosial dalam cerpen mimpi karya Pandu Wijaya Saputra. Yang pertama ada kepercayaan terhadap praktik spiritual, di mana kepercayaan ini itu diyakini yang dengan hal-hal berbau mistis. Salah satunya adalah kepercayaan Wulung, sang kakak dari Toro, terhadap dukun yang akan memberikan pengobatan kepada kakaknya yaitu Sekar. Sedangkan Toro yang pernah dimasukkan pesantren oleh ayahnya atau berlatar belakang pendidikan agama lebih percaya pada pengobatan medis.
Maka Toro menolak praktik spiritual yang dilakukan untuk penyembuhan kakaknya Sekar, dan ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah syirik. Stigma terhadap penyakit. Stigma terhadap penyakit yang diderita oleh Sekar dapat dilihat dari cara keluarga Toro dan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi Sekar. Setelah pemeriksaan secara medis telah dilakukan dan tidak menemukan penyakit fisik, maka mereka percaya bahwa penyakit yang dialami Sekar adalah ada kaitannya dengan ilmu hitam atau kiriman dari seseorang yang dimana Wulung itu mengira yang mengirim itu adalah mantan suami Sekar, yaitu Pram. Yang terakhir ada dinamika keluarga dan lingkungan masyarakat. Dinamika ini menyoroti ketegangan yang terjadi dalam keluarga Toro. Terkait dengan metode pengobatan yang diberikan kepada Sekar, Toro ingin membawa kakaknya ke rumah sakit untuk mencari pengobatan medis yang lebih baik. Sementara Wulung lebih terbuka dengan solusi praktik spiritual. Toro lebih berpikir secara rasionalitas, sedangkan keyakinan keluarga dan masyarakat setempat lebih percaya pada praktik spiritual. Simpulan dari unsur intrinsik sendiri, cerpen mimpi ini memiliki tema yang berkaitan dengan konflik antara rasionalitas dan praktis spiritual dengan plot lurus atau progresif. Cerpen ini juga memiliki tokoh Toro sebagai tokoh utama, Wulung Sekar ibu, Pak Badra, dan Pram sebagai tokoh tambahan. Latar tempat pada cerpen ini yaitu sudut kota dan kampung halaman, sedangkan latar waktu yaitu malam hari. Latar sosial pada cerpen ini menggambarkan kampung halaman yang jauh dari sudut kota yang harus ditempuh dengan waktu yang lama, di mana perkampungan yang masih percaya akan hal-hal mistis dalam pengobatan seperti praktik spiritual. Simpulan masalah sosial. Pertama, ada kepercayaan terhadap praktik spiritual. Kepercayaan ini adalah bentuk keyakinan seseorang terhadap hal-hal yang berbau mistis dan berbeda pandangan dengan Toro dalam menyikapi kondisi yang sulit. Stigma terhadap penyakit yang dialami Sekar mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis seperti santet atau kiriman ketika penyakit di medis tidak ditemukan. Terakhir ada dinamika yang terjadi berupa ketegangan dalam keluarga Toro mengenai pilihan metode pengobatan untuk Sekar. Toro ingin membawa kakaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih tepat, sementara Wulung lebih terbuka terhadap pengobatan melalui praktik spiritual. Namun, keduanya sangat disayangkan karena pada akhirnya sebelum Toro membawa kakaknya ke kota untuk pengobatan medis, ia pun terhambat karena harus menguburkan jenazah kakaknya. Ya, benar. Di mana Sekar itu sudah meninggal dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.